Halo Teknolovers, beredar kabar di sosial media bahwa Megawati telah sah atau resmi tunjuk Ahok jadi cawapres Ganjar Pranowo, calon presiden dari PDIP. Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu PDI Perjuangan melalui ketua umumnya mengumumkan bahwa Ganjar dipilih sebagai kader yang ditugaskan maju di Pilpres 2024 mendatang sebagai capres. Namun, apakah benar Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan telah menunjuk Ahok alias Basuki Cahayapurnama untuk jadi cawapres Ganjar? Lantas, seperti apakah prestasi Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta? Simak ulasannya berikut ini. Memiliki segudang prestasi yang hebat, yang dimana berhasil menyulap kawasan kumuh menjadi bersih hingga membangun mega proyek Simpang Susun Semanggi. Berikut mahakarya Ahok selama memimpin DKI Jakarta. Menyulap sungai kotor. Tak bisa dipungkiri, salah satu prestasi luar biasa Ahok adalah berhasil mengubah sungai-sungai di DKI yang tadinya kotor penuh dengan sampah hingga disulap menjadi sungai yang bersih. Di antara sungai yang dibersihkan adalah Kali Sunter yang dulunya penuh sampah di bulan November 2012 dan berhasil dibersihkan sepenuhnya pada awal September 2016. Tak berhenti di situ, ada juga pintu air Manggarai yang dipenuhi sampah pada bulan Juli 2013 dan bersih seketika pada awal September 2016. Dan yang terakhir ada Waduk Pluit yang dimana terdapat foto perbandingan sebelum dan sesudah membersihkan sampah. Dalam program pembersihan sungai yang digalakan oleh Ahok ini, banjir pujian. Banyak warga DKI Jakarta takjub dan bangga karena di era Ahok kondisi sungai di DKI benar-benar diperhatikan, dua penanganan banjir terbaik di masa kepemimpinannya. Penanganan banjir terbaik. Ahok melakukan beberapa cara dalam menangani permasalahan banjir di ibu kota seperti normalisasi sungai dengan menggusur pemukiman di bantaran sungai dan memindahkan para warganya ke rumah susun, pembuatan sumur resapan dan biopori hingga pembuatan situ waduk, embung dan anal. Terbukti selama masa jabatannya, titik banjir di Jakarta berkurang drastis, bahkan ketinggian banjir pun juga tak separah tahun-tahun sebelumnya. Merubah kawasan kumuh. Kawasan Kalijodo di Pekalongan, Penjaringan, Jakarta Utara yang dulunya bukan hanya kawasan kumuh, tapi juga terkenal sebagai tempat prostitusi, diskotik, hingga perjudian pada Februari 2016 atau di masa pemerintahan Gubernur Ahok Kalijodo dihancurkan. Kawasan Kelam rencananya diubah menjadi ruang terbuka hijau atau RTH dan juga menjadi tempat keluarga berkumpul di ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Kawasan yang tadinya setiap malam dipenuhi dengan kupu-kupu malam dan para pria hidung belang, kini telah disulap menjadi tempat yang ramai dikunjungi oleh semua orang. Pemukiman kumuh yang sebelumnya juga mengganggu pemandangan berubah menjadi taman terbuka yang cantik, arena bermain yang beraneka ragam, dan sederet fasilitas umum lain yang memanjakan para warga. Mahakarya Simpang Susun Semanggi. Harus diakui, proyek satu ini merupakan salah satu karya terbesar selama Ahok menjabat sebagai Gubernur DKI. Memang Simpang Susun Semanggi diresmikan oleh Jokowi, tapi penggagas dari ide hingga terbangunnya awal proyek ini adalah Ahok. Dalam hal ini, dana proyek brilian ini menghabiskan dana sampai dengan 360 miliar rupiah. Infrastruktur jalan layang ini dengan panjang 1.622 meter ini memiliki desain yang menarik dan menawan. Selain itu, infrastruktur ini juga sangat berguna untuk mengurangi kemacetan yang selama ini menjadi hal menakutkan dan musuh warga Jakarta. Penampakan Simpang Susun Semanggi ini juga nampak indah ketika dilihat di malam hari, dan tentunya pasti juga bermanfaat bagi masyarakat. Underpass Mampang Kuningan. Di era pemerintahan Ahok sempat juga membangun beberapa underpass Mampang Kuningan yang dinilai sangat sukses, yang dimana underpass ini dibangun sejak November 2016 dengan panjang lintasan 827 meter dan lebar 14 meter.
Kemudian pada 11 April 2018 barulah di masa pemerintahan Anies Baswedan, underpass ini diuji coba pertama kalinya. Pada saat pengujian tersebut, salah seorang warga melontarkan pujian setinggi langit kepada Ahok yang telah memprakarsai pembangunan underpass tersebut. Menurutnya, dengan adanya underpass Mampang Kuningan juga membuat jarak tempuh ke tempat kerja menjadi lebih cepat. Jadi bisa dibilang proyek underpass ini merupakan bukti nyata Ahok sebagai gubernur yang pandai mencari solusi kemacetan yang mungkin tak terfikirkan oleh gubernur lainnya. New Lapangan Banteng. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Lapangan Banteng merupakan tempat bersejarah di Jakarta. Lapangan ini sudah ada sejak zaman penjajahan. Pemberian nama pada lapangan ini oleh Presiden pertama yaitu Soekarno pada tahun 1963. Presiden Soekarno memberi nama lapangan ini dengan nama Lapangan Banteng Icon. Dari lapangan ini adalah sebuah monumen yang terletak di tengah lapangan yang dikenal dengan Monumen Pembebasan Irian Barat. Selain itu diketahui lapangan ini memiliki luas 2,55 hektar dan berada di dekat gereja katedral dan Masjid Istiqlal. Di era pemerintahan Ahok, revitalisasi lapangan ini mulai direncanakan. Peletakan batu pertama dilakukan oleh PLT Gubernur Sumarsono dan diresmikan oleh Anies Baswedan pada tahun 2018. Di lapangan Banteng yang baru inilah para warga bisa menikmati beberapa fasilitas seperti taman bermain untuk anak-anak, lapangan basket, dan lain-lain. Posko Pengaduan Masyarakat. Meskipun terkesan remeh dan tidak dapat diukur secara fisik, tapi program Posko Pengaduan Masyarakat yang dilaksanakan pada era pemerintahan Ahok ini merupakan karya tak ternilai, yang dimana posko pengaduan ini juga dapat berfungsi sebagai tombak dari pelayanan pemerintahan ke publik. Di sanalah setiap warga bebas datang ke balai kota untuk menyampaikan keluhan, saran tentang permasalahan yang ada di kota Jakarta atau bahkan hanya untuk sekedar melihat-lihat isi balai kota. Sayangnya, di era gubernur selanjutnya yakni Gubernur Anies, program ini dihentikan. Beruntung pada 18 Oktober 2022 lalu, program ini kembali dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, dengan harapan bisa menampung kembali aspirasi warga yang sempat tertahan. Meski isu Ahok gencar di media sosial bahwa akan bergandengan dengan Ganjar untuk maju menjadi calon presiden dan wakil presiden 2024 itu, belum ada kejelasannya. Setelah ditelusuri, dilihat dari kanal YouTube PDI Perjuangan, kanal resmi Partai Banteng yang selalu memberitakan soal gerakan partainya, termasuk pencalonan Ganjar kala itu. Sama sekali tidak ditemukan adanya pengumuman dari Ketua Umum PDIP tentang sosok yang resmi yang akan dampingi Ganjar. Dengan begitu bisa dipastikan bahwa Megawati sampai saat ini belum mengumumkan sosok cawapres Ganjar yang sudah sah ia pilih. Karena melalui kanal YouTube itulah biasanya Partai Banteng itu menyebarkan pengumuman terkait gerakan partai mereka. Begitu juga dilihat di situs resmi pdiperjuangan.id, sama sekali belum ada pengumuman soal cawapres yang sah. Nah, itulah tadi ulasan seputar 7 prestasi Ahok selama jadi pejabat Gubernur Jakarta. Menurut Teknolovers gimana nih? Apakah Pak Ahok cocok bersanding dengan Pak Ganjar untuk maju ke Pilpres 2024 dengan prestasinya selama menjabat sebagai gubernur? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. Thanks for watching and see you!